Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duta Arya Fauzan, sebagai moderator dari kelompok kedua. Di sini saya dan kawan-kawan saya akan membahas mengenai kesadaran air sumur. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok dua. Yang pertama ada Nabila Cindy Kalista, yang kedua ada Anissa Valentana Boruna Baban, kemudian yang ketiga ada Shalisha Nabila, yang keempat ada Pritama Fauzia, yang kelima ada Melvi Masya Putri, yang keenam ada Cynthia Nur Aisyah, yang ketujuh ada Puji Samosir, yang kedelapan ada Duta Arya Fauzan, dan yang kesembilan ada Afariza Valevi. Kemudian untuk presentasi mengenai kesadaran air sumur akan dipresentasikan oleh kawan-kawan saya. Kepada kawan-kawan dipersilahkan. Dari kesadaran air sumur, terdapat beberapa sumber permasalahan, yaitu yang pertama adanya kandungan ion logam Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, dan kation yang bermuatan 2. Yang kedua, kontak dengan batuan kapur yang ada pada lapisan tanah yang dilalui oleh air. Yang ketiga, air dengan tingkat kesadaran tinggi akan mengganggu daya kerja sabun. Yang keempat, endapan pada kalsium karbonat yang mengakibatkan penghantaran panas menjadi berkurang, sehingga membentuk kerak pada pipa. Nah, berikut ini adalah contoh reaksi yang terjadi dalam permasalahan kali ini, yaitu di mana CaCO3 direaksikan dengan CO2 dan juga air akan membentuk ion Ca2+ dan juga ion HCO3-. Nah, dalam reaksi ini bisa terjadi di kedua arah. Air yang mengandung karbon dioksida terlarut dapat bereaksi dengan kalsium karbonat dan membawa ion kalsium. Selanjutnya yaitu parameter uji titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri atau titrasi EDTA merupakan titrasi yang digunakan untuk mengetahui kadar kesadaran air sumur gali dengan penambahan geloid sintesis. Metode yang digunakan dalam titrasi tersebut antara lain yang pertama titrasi langsung, yang kedua titrasi kembali, yang ketiga titrasi substitusi, dan yang keempat titrasi langsung. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama, sampel diambil representatif, kemudian ditambahkan buffer pH 10. Ini berfungsi untuk menjaga pH agar tetap dalam suasana basah. Kemudian ditambahkan EBT. EBT ditambahkan kepada suatu larutan yang mengandung suatu ion Ca dan Mg akan membentuk warna merah anggur, di mana EBT ini berfungsi sebagai mempermudah untuk mengetahui titik akhir titrasi. Kemudian titrasi dengan ETA, sampai larutan yang berwarna merah muda, merah anggur, berubah menjadi warna biru sebagai titik akhir titrasi. ETA berfungsi sebagai pengompleks ion Ca dan Mg akan terikat sebagai kompleks. Titik akhir titrasi yaitu bila seluruh ion Ca dan Mg sudah terikat oleh ETA, larutan yang berwarna merah anggur berubah menjadi warna biru sebagai titik akhir titrasi. Kemudian salah satu parameter uji lainnya yaitu ada YD300. Instrumen alat pengukuran kesadaran adalah suatu teknologi pengukuran elektronik canggih, teknologi sensor, dan software desain kombinasi sempurna. Solusi untuk pengukuran presisi tinggi, nilai-nilai kekerasan, atau kesadaran air. Sangat cocok untuk digunakan di lapangan dan di tempat. Selanjutnya, penanganan kesadaran air. Terdapat beberapa cara untuk dapat mengurangi atau menghilangkan kesadaran pada air. Di antaranya, yang pertama ada pemanasan atau pendidihan, yaitu metode yang menyebabkan terlepasnya atau dikeluarkannya karbon dioksida dari dalam air dan membentuk endapan CaCO3 yang tidak larut. Yang kedua, filtrasi atau penyaringan. Filtrasi atau penyaringan berupa pemisahan antara padatan dari air. Media yang digunakan dalam proses penyaringan antara lain zeolit, pasir kuarsa, serta arang aktif.
Selanjutnya, yang ketiga, yaitu proses sedimentasi. Proses sedimentasi ini merupakan proses pengendapan partikel padatan tersuspensi dalam air dengan bantuan dari gaya gravitasi. Yang selanjutnya yaitu koagulasi flokulasi. Koagulasi flokulasi itu merupakan proses pengumpulan partikel halus menjadi partikel yang lebih besar dengan cara menambahkan bahan koagulan. Selanjutnya partikel tersebut dihilangkan dengan metode sedimentasi dan filtrasi. Selanjutnya, adapun prosedur dari penanganan, salah satunya itu filtrasi, yaitu sumber air dialirkan ke dalam bak penampung yang berisikan batu kali, kemudian air yang terdapat pada bak penampung dilanjutkan ke penyaringan sederhana yang berisikan ijuk, pasir halus, arang tempurung kelapa, atau bisa juga diganti dengan zeolit, kemudian kerikil, batu, dan air yang telah disaring tersebut akan dialirkan kembali ke bak penampung yang telah siap menampung untuk air yang telah selesai difiltrasi. Dari presentasi kawan-kawan saya dapat disimpulkan bahwa kesadaan air itu disebabkan oleh adanya kandungan ion logam Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, dan kation bermuatan 2. Selain itu, kesadaan air juga dapat disebabkan oleh adanya kontak dengan batuan kapur yang dilalui oleh air. Kemudian cara untuk mengetahui kesadaan air itu dapat dilakukan dengan cara titrasi kompleksometri dan menggunakan instrumen YD300. Kemudian untuk penanganan kesadaan air sendiri dapat dilakukan dengan pemanasan, kemudian ada proses sedimentasi, kemudian ada proses filtrasi dan koagulasi flokulasi. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai kesadaan air sumur. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.